mudah-mudahan selalu dikerjakan hidup dengan baik. Pak, saya buka. Buka apa, Pak? Oh, sudah lama, Pak? Barusan. Tadi lagi lihat dulu pembersihan di belakang. Oh iya. Jadi Bapak baru datang. Ya, ini kunjungan di sini nih dalam rangka ya kami, Pak. Iya. Bahwa kita diskusi mungkin ada yang perlu diskusi. Iya. Gimana apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Iya. Jadi begini Pak, sebenarnya kan sekolah kita ya seperti apa yang Bapak lihat lah. Keadaannya ya, mudah-mudahan ada kemajuan lah. Ya, amin amin. Tapi dari beberapa waktu yang lalu Ya. saya juga sudah pikirkan Pak, ada yang sedikit mengganjal di pikiran saya Pak. Gitu ya. Jadi ada beberapa siswa. Iya. Ini kalau di siswanya kelas rendah, saya juga tidak jadi beban bagi saya Pak ya. Iya. Karena memang lagi kelas mereka. Nah ini di kelas tinggi Pak. Kelas tinggi itu mereka itu terlihat sepertinya masih belum bisa membaca Pak. Oh gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kebetulan ini Pak yang berarti ceritanya ini Bapak mau di coaching gitu. Iya Pak, jadi kan sebenarnya dari kemarin sebenarnya pas waktu kita ada pertemuan di kecamatan gitu Pak ya sama Bapak. Sebenarnya saya sudah mau langsung kasih tahu ke Bapak, tapi saya pikir belum pas lah waktunya. Nah jadi saya memang tunggu Bapak ketika datang ke sekolah, saya mau cerita yang itu. Nah, Kita sama-sama belajar Pak ya. iya. Baiklah Pak, kita nanti lanjutkan. Tapi sebelumnya apa yang akan Bapak dapatkan ketika selesai nanti percakapan kita pada siang hari ini? Iya, jadi kan yang saya pengen Pak, yang saya harapkan itu siswa itu seminimalnya mereka itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang mereka ikuti dalam kelas Pak. Tapi dengan saya lihat bahwa mereka itu kurang mampu dalam membaca Pak. Nah jadi saya pikir mereka pasti ya sulit lah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang guru harapkan itu. Jadi harapan saya dengan saya menceritakan ini ke Bapak, ya mudah-mudahan mereka dengan bisa meningkatnya kompetensi membaca mereka atau literasi Pak ya, literasi mereka itu meningkat. Nah mudah-mudahan lebih mudah juga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Jadi solusinya begitu Pak ya. Iya Pak. Ada usaha gitu ya, ada usaha sehingga nanti literasinya meningkat gitu ya Pak. Iya Pak. Nah, kalau bisa Pak Carlos ceritakan apa yang terjadi saat ini di sekolah Bapak, khususnya yang Bapak ceritakan tadi kan kelas tinggi ya Pak? Iya Pak. Kelas 4, 5, dan 6 gitu Pak? Iya Pak. Apa yang di kelas 5 itu mereka itu masih ngeja Pak, untuk membaca masih ngeja. itu kelas 5? Kelas 5 Pak. Jadi kan Pak, jangankan mereka mau menyelesaikan tujuan pembelajaran atau target lah yang diinginkan guru, ya pasti sulit lah bagi mereka untuk mencapai itu, karena untuk membaca saja mereka masih kesulitan Pak. Karena itu keadaannya seperti kelas-kelas itu Pak. Nah, jadi ketika guru sama suruh nulis kan Pak, atau nyuruh mereka untuk menjawab lah itu Pak. Nah, mereka kadang-kadang tahu mereka apa yang mau mereka jawab, tapi untuk nulis jawaban mereka itu mereka kesulitan. Iya Pak. Itu ya, banyak kesulitan ketika mau menjawab pertanyaan gitu Pak. Iya Pak. Menjawab mereka kesulitan. Terus apalagi selain dari anak nih, dari guru-gurunya gimana? Nah, kalau gurunya itu Pak, sebenarnya kan sudah saya sampaikan ke gurunya, seperti di kelas 5 tadi itu Pak kan Pak, Bu Farida. Nah saya bilang ke Bu Farida, Bu tolong didampingi seperti itu, ada waktu lebih lah untuk mendampingi mereka yang disamakan dengan yang lain. Jadi juga Bu Faridahnya jawabnya, dia bilang Pak sudah didampingi tapi waktunya kurang cukup Pak. Iya, karena kan dia yang pribadi juga harus menyelesaikan
kurikulumnya, pembelajaran yang Ibu Farida empat itu. Jadi kurang waktu untuk itu Pak. Seperti itu Pak. Ini di semua pelajaran, Pak. Di semua pelajaran mereka literasinya kurang. Iya Pak, jadi kan untuk membaca itu kan mereka kan masih ngeja, jadi Iya. semua pelajaran kan harus literasinya itu harus baik lah seperti itu Pak. Jadi semua pelajaran terganggu oleh karena mereka itu belum bisa dengan baik membaca itu. Nah, kalau boleh saya tahu, menurut Pak Karlis itu literasinya dalam hal membaca, Iya Pak. dalam hal apa lagi? Dalam hal apa saja literasinya? Ya, seperti itu saja Pak. Membaca. Membaca Pak. Membaca. Iya. Kalau untuk hal yang lain, literasi bidang lain, Sepertinya tidak ada Pak. Yang saya lihat itulah masalah literasi. nah kalau misalnya gini nih, kalau dari skala 0 sampai 100 gitu ya, Iya Pak. saat ini khususnya kelas 5 Pak ya, Kelas 5. kelas 5 dari skala 0 sampai 100, Bapak kasih berapa nilai? Untuk beberapa literasinya Pak. Iya, literasinya. Untuk yang siswa yang kurang mampu tadi Pak ya. Iya. Harusnya kalau seumpama targetnya itu kalau dulu KKM Pak ya. Iya. Kalau Iya. dulu KKM itu semua KKM-nya lulus itu semua 75 semua. Dia itu kira-kira masih 50-60 Pak. Iya. Itu ya. Ah. Jadi menurut Pak Karlios tadi skalanya kalau dari 0 sampai 100 Bapak kasih nilai 50 sampai 60 Pak ya. Iya, Pak. Ini secara keseluruhan atau orang per orang? Orang per orang. Ada yang 50 gitu Pak? Iya Pak. Tidak semuanya Pak, hanya beberapa siswa saja. Hmm. Mungkin ada 2-3 siswa Pak. Ini yang perlu Bapak tingkatkan Iya. Bapak tadi ya. Ah. Terus usaha apa yang sudah Pak Karlios lakukan sebagai kepala sekolah dalam rangka meningkatkan literasi di sekolah Bapak yang Nah, jadi kelas-kelas itu Pak kan pernah juga saya sampaikan ke guru wali kelas itu, pernah juga ketika rapat juga saya sampaikan kan satu jam pertama itu dimulai dari 7.15 Pak. Nah, jadi belnya kan sudah jam 7 dimulai. Nah, saya kasih tahu ke guru bahwa jam 7 sampai 15 menit ke depan itu sampai 7.15 kalau bisa dimanfaatkan untuk literasi. Nah, itu salah satunya Pak. Dan untuk kedepannya juga saya belum ada cara Pak untuk itu. Baru itu yang saya pikirkan. Nah, jadi dari usaha-usaha Bapak yang akan yang sudah dan yang Iya. akan Bapak Karlios lakukan, inginnya nanti ketika Bapak sudah melakukan usaha-usaha itu, kira-kira dari skala 0 sampai 100 akan dapat berapa skalanya? Kalau setelah Bapak lakukan itu, harapan Bapak nanti ke depannya? harapan saya Pak, kalau seperti tadi saya bilang kan Pak, kalau sama Iya. KKM-nya 75, Ya, tadi 50-60 menurut Bapak. ya 50-60. Nah, kalau soal target mereka itu untuk baik itu 75, ya seminimalnya 75 Pak. 75 ya. Iya. Ya, menurut Pak Karlios itu sudah lumayan ya, sudah Iya. bisa maksimal ya 75 itu ya, Iya. sudah termasuk inilah ya, bagus lah ya. Nah, harapannya itu. Tadi sudah Bapak lakukan usaha apa lagi yang sudah Bapak lakukan? Nah, kalau itu kan yang sudah saya lakukan Pak di guru-guru. Nah, untuk ke depan sebenarnya saya sudah punya rencana Pak. Punya rencana secara global, sekolah punya program kerja. Program kerja. Iya. Program kerja ya. Nah, sekolah punya program kerja yang ini belum disosialisasikan di kelas-kelas Pak, di guru-guru dulu. Nah, punya rencana program kerja yang namanya sudah saya kasih tahu, sudah saya pikirkan namanya itu Gema Calisto. Oh, namanya Gema Iya. Calisto ya. Jadi kepanjangannya itu Gemari membaca, menulis dan menghitung. Iya. Program Gema Calisto. Gema Calisto. Iya. Gemari membaca dan berhitung. Iya Pak. Nah, tapi itu belum terlaksana Pak. Baru rencana, baru sekedar rencana. Itu baru rencana. Iya Pak. Tapi belum selesaikan. Belum Pak. Nah, dalam bentuk apa itu Pak programnya? Nah, rencananya Pak untuk salah satunya kan untuk yang tujuannya yang tadi Pak, meningkatkan kualitas membaca siswa, ya, apalagi yang tadi yang bermasalah, yang tadi kan yang kurang lah dalam membaca tadi Pak. Ya. Nah, rencananya nanti yang siswa-siswa yang kurang tadi dalam membaca tadi Pak akan
sekolah berikan jam tambahan. Jam tambahan. Iya, jam tambahan untuk mereka belajar membaca. Belajar membaca. Iya. Itu saat kapan Pak? Saat maksudnya jam tambahan itu masuk ekstrakurikuler atau kokurikuler atau gimana Pak? Masuk di ekstrakurikuler Pak ya, kalau yang di luar jam pelajaran Pak, di luar jam efektif. Di jam efektif. Iya Pak. Contohnya gimana Pak? Nah, rencananya ini belum dilaksanakan Pak ya. Iya. Sembari juga saya sampaikan ke Bapak, Iya. yang mudah-mudahan nanti ada gambaran lah untuk kami Iya. menerapkan itu. Amin. Nah, rencananya Pak di jam istirahat. Nah, terus kalau memang jam istirahat itu kurang efektif atau juga ada masukan dari yang lain mau jam istirahat harus perlu dimanfaatkan untuk istirahat. Ya. Nah, sudah ada opsi juga nanti akan ada jam setelah jam belajar. Semua mereka pulang Pak. Ya. Nah, yang lain itu belum pulang Pak. Mereka lanjutkan dulu 1 jam atau 2 jam pelajaran untuk belajar membaca di sekolah. Maksud Pak Carlos, maksud yang lain itu yang siswanya ya? Iya, yang lain yang siswa yang tidak bermasalah tadi, mereka pulang Pak, Pulang. seperti biasa pulang. Nah, yang lain jangan dulu pulang. Oh, yang pulang. Iya. Itu rencananya opsi kalau saya tangkap tadi, opsi Iya. yang pertama adalah saat istirahat. Iya Pak. Kalau memang dicoba dulu, Iya. Pak ya. Atau kalau memang kurang efektif nanti bisa setelah jam pulang Pak. Jam pulang. Jadi pulang ada jam tambahan gitu Iya. ya. Dan ini khusus untuk anak-anak yang perlu ditingkatkan literasinya gitu Pak. Ya? Iya Pak. Terus yang mengajarnya siapa? Nah, yang mengajarnya sekolah siapkan. Rencananya sekolah siapkan dan juga sekolah akan menyiapkan juga insentifnya untuk itu. Iya. Itu jadi saya tangkap dari Pak Carlos, usaha yang sudah direncanakan oleh Pak Carlos ini sebagai pemimpin pelajaran sekolah ini adalah dalam rangka meningkatkan literasi, membuat program kerja Gema Calistung tadi ya Pak ya. Iya Pak. Dengan cara membuat program penambahan jam mengajar Pak ya. Iya Pak. Baik pada waktu istirahat ataupun di luar jam sekolah. Jam sekolah supaya ada jam tambahannya dan itu ada insentif untuk Guru yang mengajar gurunya ya. Iya Pak. Walaupun tidak membuat mereka Iya. ya lebih sejahtera lah maksudnya tambahan ya. Iya. Ya, untuk penyemangat gitu. Kemudian apalagi usaha-usaha selain program Gema Calistung yang akan Bapak usahakan dalam rangka meningkatkan literasi ini? Iya. Mungkin itu saja Pak. Mungkin yang berpikir baru sebatas itu. Nah, selain juga kita juga selalu mengingatkan ke siswanya Pak untuk selalu jangan sampai banyak bermain di rumah ya. Jadi manfaatkan juga untuk belajar seperti itu. Selalu dipesankan seperti itulah kalau mau pulang ke siswanya. Oh, oleh siapa itu? Oleh wali kelasnya. Oleh wali kelas masing-masing ya? Kemudian di kelas di sekolah wali kelas masing-masing. Terus siapa lagi yang menyampaikan pesan itu? Pada waktu apa lagi? Saya kalau selama lagi tidak ada kerjaan di kantor, saya keliling nggak Pak, keliling ke kelas-kelas, menyampaikan itu semua ke siswa-siswa. Ya. Kalau bahasa sekarang itu pemimpin yang merakyat Pak. Iya Pak. Iya. Nah, baik. Nah, terus kedepannya nih Pak, rencananya menurut saya luar biasa Pak. Iya. Luar biasa. Kedepannya siapa yang akan Bapak libatkan? Jadi pertanyaan pertama dengan permasalahan itu sebenarnya Pak, yang sudah saya rencanakan tadi dengan Bapak dan pengawal saya mau komunikasikan itu sembari minta arahan dari mana baiknya kan, dari mana solusinya. Dan selain itu juga para dewan guru Pak, para dewan guru saya selalu ingatkan, saya libatkan mereka untuk menekankan literasi itu wajib karena dasar pembelajaran itu ya siswa harus bisa membaca. Iya Pak. Nah selain itu juga komite yang mewakili masyarakat, rencananya saya akan libatkan untuk memberi pengertian ke masyarakat, ke orang tua siswa yang nanti iya Pak, yang nanti tiba-tiba yang lain pulang, anak mereka nggak pulang, mereka Nah, ada apa? ada apa Iya. gitu Pak. Nah jadi
sebelum itu terlaksana sudah saya sampaikan nanti melalui komite bahwa seperti itu. Dan nanti lebih jelasnya orang tua siswa yang masuk dalam program itu akan juga kita ajak ke sekolah untuk berkomunikasi. Oh, jadi ke sekolah ya. Orang Iya. tua yang bersangkutan maksudnya. Iya Pak, orang tua yang siswanya tadi yang akan kita tingkatkan literasi. Baik, siapa lagi yang akan Bapak libatkan selain itu? Mungkin itu Pak, nah, itu Orang saya. tua, komite, pengawas, Ah. terus untuk lingkungan intern gini Pak, di sekolah siapa yang akan dilibatkan? Ya itu tadi Pak, guru-guru, Guru-gurunya ya, wali kelasnya. Wali kelasnya. Iya Pak, Kalau misalnya dia kelas 4, berarti kelas 4. kelas Kalau 4. dia kelas 5, kelas 5 gitu. Ah. Termasuk juga guru-guru mata pelajaran. Termasuk guru mata pelajaran Iya. juga. Misalnya guru mata pelajaran PAI-nya, PAI, PJOK-nya. PJOK gitu ya, yang akan dilibatkan juga ya. Iya. Nah, baik. Kalau siswa Bapak libatkan juga atau bagaimana Pak? Iya Pak, siswa itu dilibatkan tapi lebih ke mereka tidak diajak untuk merancang apa yang harus kita lakukan kan Pak. Mereka cukup menerimalah apa yang Iya. direncanakan sekolah, tapi mereka dilibatkan dalam arti kata mereka itu selalu diberi pengertian Pak. Iya. Rencana yang luar biasa ini Iya. kapan akan Bapak lakukan? Nah, rencananya Pak setelah sekarang kan berhubung Iya. alhamdulillah sekarang Bapak datang ke sekolah dan sudah Iya. saya komunikasikan, Hmm. insya Allah besok mungkin besok akan langsung dirapatkan Pak dengan wali kelas, langsung meminta data siswa-siswa yang yang tadi jadi target untuk peningkatan literasinya, Iya. dan mungkin Senin ini akan segera kita laksanakan Pak. Karena kan mengingatkan untuk semesteran kan sudah tidak lama lagi Pak. Nah, jadi targetnya itu kalau bisa mereka ketika nanti semesteran di penilaian akhir tahun mereka sudah ada peningkatan seperti itu. Minggu depan mungkin sepertinya akan sudah dilaksanakan. Wih, Iya. luar biasa. Jadi besok sudah mau diinikan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru ya, diusahakan ke Iya, tadi Pak. ya. Dan minggu depan insya Allah sudah bisa terlaksana. Iya Pak. Bapak yakin itu? Sepertinya bisa Pak. Karena kan programnya sudah lama Pak. Saya Oh, iya, saya lama, pikirkan, saya konsep programnya, tinggal yaitu tadi mengkomunikasikan dengan Bapak. Nah, kalau dengan Bapak alhamdulillah sekarang sudah Iya. bisa mengkomunikasikan itu, ya besok sudah langsung bisa kita laksanakan Pak. Ya. Kalau itu memang yang programnya baik, dan itu saya lihat baik ya. Iya. Kalau saya secara pribadi mendukung Pak. Kemudian komitmen apa dari percakapan kita ini yang akan Pak Kadus lakukan sebagai rasa tanggung jawab Bapak sebagai seorang kepala sekolah? Jadi kan Pak, kalau saya nih Pak ya, kalau saya itu Pak, kalau bisa setiap yang direncanakan itu harus berjalan dengan baik. Nah, termasuk ya pembaca listing ini, kenapa juga saya menunggu dulu bisa komunikasi dengan Bapak selaku pengawas kan, karena saya mau kalau sudah direncanakan, sudah itu kan, kalau bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, jadi pembaca listing ini saya harap nanti bisa berjalan dengan baik, dan nanti program-program yang sudah direncanakan ini Pak, ya sesuai dengan harapan bisa memberikan kontribusi yang positif lah untuk peningkatan literasinya siswa. Iya Pak. Semoga capai dan pelaksanaan lancar ya, sukses. Iya. Baik, cukup ya. Terakhir Pak ya, Iya. kesimpulan apa yang bisa dapatkan dari percakapan kita siang hari ini Pak? Iya. Sepertinya saya itu Pak ya, melihat apa yang tadi Bapak sampaikan, dan saya juga terus terang semakin semangat nih Pak, karena Bapak ternyata mungkin sama dengan apa yang saya pikirkan. Bapak juga menyampaikan bahwa program itu baik. Nah, jadi kami juga semangat untuk melaksanakan itu. Kesimpulannya, saya percaya bahwa rencana yang sudah saya pikirkan, yang insya Allah akan kami laksanakan itu akan bermanfaat untuk siswa yang menurut kami akan kami tingkatkan literasinya Pak. Iya. Berarti Bapak percaya ya? Iya, Bapak Pak. yakin itu bisa terlaksana? Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih, cukup ya Pak ya, Pak Karyas ya. Iya Pak. Karena saya lihat Pak Karyas sibuk. Iya.
Ini dan mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik dari kedepannya. Amin Pak. Ya. Ya tentunya seperti itu Pak. Kami kan selalu ingin minta masukan dari Bapak, arahan dari Bapak. Sama-sama kita belajar. Iya, Pak. Baik, Iya, makasih Pak. Ya, sukses Iya. ya. Iya Pak.